Di lantai atas untuk melihat beberapa peninggalan-peninggalan. Jadi kami udah selesai. Jadi kau wawancara ya dulu. Halo guys, jadi kali ini kita bakalan mengadakan suatu kunjungan di Museum Simalungun Siantar. Jadi Museum Simalungun adalah salah satu pariwisata yang berbasis seni dan budaya. Nah, fun fact, Museum Simalungun adalah museum yang paling tertua yang berada di Sumatera Utara, yang mulai dibangun pada tanggal 10 April tahun 1939 dan diresmikan pada tanggal 30 April tahun 1940. Nah, ini kita lagi dijelaskan tentang sejarah Museum Simalungun oleh Pak Jamin Purbo, yang dimana usia dari museum ini sudah genap berumur 84 tahun. Jadi yang membangun Museum Simalungun itu disebut dengan Raja Marpito Simalungun, yang terdiri dari Raja Siantar, Tanah Jawa, Dolok Silau, Raja Pane, Raja Purba, dan Raja Silimakota. Nah, jadi rumah adat Simalungun ini memiliki 3 corak warna, yaitu hitam, putih, dan merah. Yang merah adalah lambang keberanian, sementara yang putih lambang kesucian, dan yang hitam lambang keteguhan. Nah, jadi di sini ada namanya batu parangkiran. Jadi batu parangkiran ini digunakan untuk membersihkan diri sebelum memasuki rumah raja. Nah, kalau ini semacam tong air untuk menampung air pada zaman dulu. Nah, jadi di sini kita diberitahu peninggalan-peninggalan bangsa Simalungun di masa Neolitikum. Contohnya sebuah batu kecil yang berbentuk seperti manusia yang memiliki arti sebagai penyangkal bala atau bencana. Nah, jadi di sini juga kita diberitahu bahwa di atas atap rumah bolon terdapat rumah kecil yang digunakan untuk tempat menyimpan arwah-arwah para leluhur. Nah, selanjutnya kita ditunjukkan patung yang berbentuk binatang kura-kura, memiliki filosofi bahwa kura-kura memiliki cangkang yang dapat melindungi dirinya dari segala mara bahaya. Nah, selanjutnya kita ditunjukkan sebuah ukiran patung yang berbentuk seperti gua yang menandakan terbitnya matahari. Fun fact, pada zaman dahulu orang Batak Simalungun mempercayai dewa matahari dan dewa bulan. Nah, selanjutnya kita ditunjukkan sebuah patung yang berbentuk ibu dan kedua anaknya. Dan kedua orang anak tersebut memiliki filosofi, yaitu anak yang berada di samping kanan adalah anak yang baik dan yang kiri adalah anak yang jahat. Dan filosofi dibentuknya sebuah patung ibu adalah karena ibu adalah manusia yang paling menyayangi dan harus dihormati. Dan ukiran batu selanjutnya adalah batu yang menjadi tempat duduk untuk mandi di sungai. Nah, patung yang ini adalah patung yang menggambarkan seorang raja yang menaiki pundak seekor gajah. Nah, di sini ada beberapa contoh batu nisan yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, di sini kita memasuki lantai 1. Nah, yang ini adalah gondang si Deca-Deca, salah satu alat musik Simalungun pada saat itu. Nah, kalau yang ini adalah beberapa alat-alat makan yang digunakan para raja zaman dulu. Guys, jadi di sini itu ada beberapa koleksi, yaitu raga, panang, garpe, gayang-gayang, selana pinggan, harondok, dan jadi di sini ada jenis koleksi dari Simalungun. Yang pertama ada garato, topi, jahat, ukiran kayu, belanjaan jodoh nama, musik yang ada di bentuk pinar dan setan. Nah, kalau yang ini adalah alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan pada zaman dulu. Nah, di sini Rafael sedang bertanya tentang item-item atau koleksi yang ada di Museum Simalungun. Nah, kalau yang ini adalah koleksi piring yang berada di Museum Simalungun. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai 2, teman-teman. Guys, kami sudah selesai menjelajahi apa saja barang-barang yang ada di museum di lantai 1. Jadi kali ini kami akan menjelajahi museum di lantai kedua. Nah, sekarang kami lanjut ke lantai 2. Oh iya, jadi sebelum kita masuk ke rumah, kita diwajibkan untuk membunyikan lonceng untuk menandakan bahwa kita ingin memasuki rumah tersebut. Nah, jadi di sini ada koleksi uang-uang dari zaman dahulu. Ada mata uang dari Malaysia, dari Belanda, Jepang, dan negara lainnya. Nah, jadi di sini ada beruang batu yang diterbitkan melalui metode transiden. Nah, kalau yang ini adalah alat-alat makan yang digunakan para bangsawan atau keluarga raja pada saat itu.
tangga dari jalur sebelah kiri, turunnya dari kanan. Dimana para keluarga itu berada posisi berdiri itu ada di sebelah kiri. Ya. You could be dancing on tabletops, wearing high heels, drinking until the world spins like a wheel. But tonight your apartment has so much. Nah, selanjutnya adalah pakaian digunakan para keluarga Raja Simalungun beserta senjata dan aksesoris lainnya. Nah, ada juga baju adat Simalungun untuk wanita lengkap beserta bulang dan ulusnya. Nah, yang selanjutnya adalah alat-alat bertani yang digunakan orang-orang Simalungun pada zaman dahulu. Nah, yang ini adalah sebuah alat tempur yang berbentuk seperti meriam dan juga alat tempur yang berbentuk seperti tombak, perisai, dan benda-benda tajam lainnya. Nah, selanjutnya adalah alat musik yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, yang ini adalah sebuah arsip sejarah yang berisikan catatan-catatan sejarah tentang kehidupan bangsa-bangsa pada zaman dahulu. Yang di sini adalah alat-alat yang digunakan pada zaman dahulu kala. Contohnya seperti tempat menyimpan tinta, tempat menyimpan barang-barang, dan juga tempat untuk menyimpan air dan lainnya. Yang selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan untuk menenun atau membuat kain. Will it be my flat or your apartment? When I find Dilanjutkan dengan Rafael yang bertanya-tanya kepada Ibu Lili, seorang pemandu di Museum Simalungun. Lalu ditutup oleh kata-kata penutup yang disampaikan oleh Rafael. Sekian vlog dari kami, terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. But I'll say